Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah janallahu ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-186. Al-amru bil ijtima'i wan nahyu anit tafarruqi. Perintah untuk bersatu dan larangan dari perpecahan atau perselisihan. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ajmain, agama Islam adalah agama yang memerintahkan untuk bersatu di atas hak, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari yang namanya perpecahan, perselisihan yang bisa memecah kalimat kaum muslimin. Segala hal yang bisa menyebabkan perselisihan, segala hal yang bisa menyebabkan perpecahan umat itu dilarang di dalam Islam. Dilarang di dalam Islam. Dan Islam sangat mendukung segala hal yang bisa menyatukan kalimat kaum muslimin. Tentu saja di atas hak, di atas kebenaran, di atas akidah yang sahihah, di atas akidah yang sahihah. Adapun masalah furu, ya masalah ini luas ya. Masalah ini masalah yang luas. Terkadang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, itu biasa dalam masalah furu, dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah usul, ya itu tidak dibenarkan perpecahan dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillahi jami'an, dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'tasimu, menunjukkan wajib kita senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, di atas hak, Jangan sampai jasadnya mungkin bisa bersatu, berkumpul, tetapi ternyata ya wa qulubuhum syatta, tetapi hati-hati mereka berpecah belah, hati-hati mereka berselisih. Ada yang mengatakan akidahnya mengatakan Allah ada di mana-mana, ada yang mengatakan Allah itu tidak ada, Allah itu tidak bertempat. Gimana akan bersatu kalau begitu? Iya, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah itu di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya, penting wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, di atas hak, di atas kebenaran, di atas dalil, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kemauan hizibnya masing-masing, golongan masing-masing, tidak. Ya, tidak. Islam itu tidak bergolongan, berhizib. Islam itu satu di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, menurut pemahaman para sahabat. Kenapa menurut pemahaman para sahabat? Karena Nabi SAW memerintahkan. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah
ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi SAW, orang-orang yang mengikutiku pada hari ini dan mengikuti para sahabatku. Walaupun sendirian maka disebutnya jamaah, Makanya orang-orang yang mengatakan diri mereka ahlu sunnah wal jamaah, apa mereka sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW, kan disebut ahlu sunnah. Orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan al-jamaah yang mengikuti Nabi SAW dan mengikuti para sahabat, mengikuti jalannya para sahabat. Itulah al-haqqu, itulah yang disebut dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, yang kuat. Jangan berpecah belah, jangan berselisih. Ya tentu saja wala tafarraqu ini nahi, larangan, dan larangan asalnya menunjukkan haram. Kita akan bacakan hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama adalah hadis Arfajah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1852. Riwayat Imam Muslim nomor 1852. Saya bacakan dari Sahih Muslim dan syarahnya Imam Nawawi, ya, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj di bab yang ke-14, hadis nomor 1852. Imam Muslim mengatakan, Haddatsani Abu Bakar bin Nafi wa Muhammad bin Bashar qala Ibnu Nafi haddatsana Gundar wa qala Ibnu Bashar haddatsana Muhammad ibnu Ja'far haddatsana Syu'bah an Ziyad ibni Ilaqah qala sami'tu Arfajah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu satakunu hanatun wa hanatun faman arada an yufarriqa amra hadhil ummah wa hiya jami'un fadribuhu bisayf kainan man kana. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini sampai ke sahabat Arfajah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar, kata Arfajah radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innaha satakunu hanatun wa hanatun, sungguhnya akan terjadi hanatun, sebuah bencana. Hanatun jamak dari hinatun. Ya, wa tutlaku ala kulli syai'in wal muradu biha huna al fitan wal umurul hadithah. Kata Imam Nawawi, hanatun jamak dari hinah atau hanah, dan dimutlakan atas segala sesuatu. Yang dimaksud adalah fitnah ataupun perkara-perkara yang hadithah, perkara-perkara yang membawa sebuah fitnah atau kehancuran. Biasanya diterjemahkan bahwasanya akan terjadi bencana, terjadi kehancuran. Hanatun wa hanatun. Faman arada an yufarriqa amra hadhil ummah wa hiya jami'un fadribuhu bisayf kainan man kana. Kata Nabi, siapa saja yang hendak memecah belah amra hadhil ummah, ini maksud dengan perkara umat ini, kata Nabi SAW, wahiyya jami'un, yaitu persatuan. Siapa saja yang ingin memecah belah persatuan umat ini, fadribuhu bisayf, siapa saja orang-orang yang ingin menimbulkan fitnah supaya kaum muslimin berpecah, fadribuhu bisayf, maka penggalah kepalanya, kainan man kana, siapapun dia, siapapun orangnya. Akhrajahu Muslim. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dengan lafaz man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Ya, kata Nabi SAW, siapa saja yang datang kepada kalian dan dia ingin memecah belah urusan kalian, urusan agama kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, maka faktuluhu, maka hendaknya bunuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kainan man kana, siapa saja orangnya. Kata Imam Nawawi, fihi al-amru bi qitali man kharaja 'alal imam au arada tafriqa kalimatil muslimin wa nahwi dzalik wa nahwa dzalik. Dalam hadis ini mengandung perintah, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, perintah untuk memerangi siapa saja orang-orang yang keluar dari imam, keluar dari pemerintahan yang sah, alias bahasa kita mungkin membelot ya, memberontak dan seterusnya, atau orang yang ingin memecah belah kaum muslimin. Biasa, apalagi zaman sekarang medsos luar biasa, debat sini debat sana, ternyata ada penyusup orang-orang ya, mungkin dia orang kafir, mengaku dirinya muslim, menimbulkan syubhat, menyebarkan fitnah, sehingga kaum muslimin, sesama kaum muslimin debat, akhirnya bahasa asingnya, bahasa kotornya keluar. Iya, yang tertawa siapa? Yang tertawa musuh-musuh Islam. Makanya Nabi SAW melarang kita debat. Nabi SAW menjamin rumah di pinggiran surga siapa saja yang meninggalkan miro. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miro walau kana muhiqqan. Nabi SAW mengatakan, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi siapa saja yang meninggalkan debat kusir, walaupun dia di pihak yang benar. Walaupun dia di pihak yang benar, maka hendaknya tinggalkan. Wa yunha an zalika fa in lam yantahi qutila wa in lam yandafi syarrahu illa bi qatlihi fa qutila. Dan hadis ini melarang orang yang yunha an zalika, dilarang dari hal tersebut. Dari hal apa? Dari hal yang bisa menyebabkan, yang bisa menimbulkan perselisihan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Segala hal, pintu-pintu yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin. Ya mungkin ada iri, dengki, biasa ya, Masya Allah. Sampai di tubuh kaum muslimin, dalam masjid, mungkin ada perselisihan. Ada yang namanya iri, yang namanya dengki, itu pasti ada. Setan pintar ya, pengalaman ribuan tahun, dan dia punya metode, cara, 1001 cara, 1001 metode untuk supaya menimbulkan perselisihan di kalangan kaum muslimin, dengan cara penyakit hati, iri, dengki, hasad, dan semacamnya. Hal itu semuanya dilarang. Semua pintu yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin ditutup dalam Islam. Dilarang, tidak diperbolehkan. Kalau orang itu nggak mau berhenti dari keburukannya, misalnya di dalam masjid, ya dikeluarkan aja, kan begitu. Bagi yang berwenang, ini orang bikin masalah nih, ya dikeluarin aja, ada masalah, daripada menyebabkan perselisihan terus di kalangan saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Jadi nggak maju-maju tuh, ya ngurusin satu orang aja bikin fitnah di mana-mana, bikin fitnah di sini, bikin fitnah di sana, dan seterusnya. Dan permasalahannya bukan hanya pada satu orang, hampir semua orang terfitnah dengannya. Maka ini berbahaya. Nabi SAW sebutkan faktuluhu, dalam riwayat yang disebutkan fadribuhu bis saif. Ya, kalau ada orang yang hendak memecah kaum muslimin, Nabi perintahkan apa? Dibunuh. Subhanallah. Ini tentu saja yang memerintahkan pemimpin kaum muslimin, dan ruang lingkupnya besar, negara khilafah kaum muslimin. Kalau di lingkungan masyarakat ya nggak boleh lah, kan begitu ya. Nah, ini perintah dari pemimpin tertinggi. Kalau ada yang berusaha untuk memecah barisan kaum muslimin di ruang lingkup yang sangat besar, sangat luas, negara kaum muslimin, nah ini bisa dihukum dengan hukuman berat ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.
hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1715, bab yang kelima. Bab yang kelima di juz yang ke-12 di dalam kitab Minhaj Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 1715. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, babun nahi an kasratil masail min ghairi hajah wan nahi an man'in wa hatin wa huwa limtina an min ada'i haqqin lazimahu aw talabin ma la yastahiquhu. Bab larangan banyak bertanya tanpa ada kebutuhan, dan larangan dari man'in wa hat. Man'in itu artinya imtina min ada'i haqqin lazimahu, melarang dari menunaikan yang hak yang wajib dia tunaikan, tidak mau menunaikan haknya, tidak mau menunaikan kewajibannya, atau atau dia meminta yang tidak berhak untuk dia minta. Kata Imam Muslim, haddatsani Zuhair ibnu Harb haddatsana qala haddatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa ida'atal mal. Kata Imam Nawawi membawakan hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada kalian 3 hal dan membenci 3 hal. Allah Subhanahu wa taala ridho agar diibadahi saja. Ya, wala tusyriku bi syai'a, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun juga. Ya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dalam riwayat yang disebutkan wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tuti'u man wallahu Allahu amrakum. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh, yang kuat, jami'an wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa an tuti'u man wallahu Allahu amrakum, agar kalian taat kepada pemimpin kalian yang sah. Iya, ini 3 hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian 3 hal. Yang pertama qila wa qal, katanya-katanya, wa kasratas su'al, banyak bertanya, wa ida'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Di dalam hadis ini mengandung perintah, kata Imam Nawawi, fahuwa amrun biluzumi jama'atil muslimin wa ta'allufu ba'duhum bi ba'din wa hazi ihda qawaidi al-islam. Wa hazi ihda qawaidi al-islam. Dalam hadis ini, dalam sabda Nabi SAW, wa anta ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, mengandung perintah agar kita luzum jamaah kaum muslimin, senantiasa bersatu di atas kalimat yang hak dengan kaum muslimin, dan saling ta'alluf, saling lembut, lemah lembut, saling tenggang rasa, toleransi kepada kaum muslimin, saling memahami lah satu dengan yang lain. Ya, saling memahami, saling memberikan uzur, saling lemah lembut, dan seterusnya. Sehingga apa? Iya, sehingga persatuan tetap bisa terjaga. Persatuan tetap bisa terjaga. Hadis Abu Hurairah ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi yang namanya persatuan kaum muslimin.
segala hal yang bisa menimbulkan persatuan kaum muslimin di atas hak tentu saja ya, di atas kebenaran, di atas akidah yang benar, di atas akidah yang sahihah, itu semuanya bisa ditempuh, seharusnya bisa ditempuh, dan sebenarnya seharusnya bisa, supaya dengan cara menanggalkan seluruh ego kita, melepaskan seluruh egoisme kita semua. Itu bisa, insya Allah. Cuma sekarang pertanyaannya, kita mau atau tidak. Ada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oh enggak, ini kan saya. Oh enggak, ini kan begini, Usman. Akhirnya ya sudah, tidak akan terwujud yang namanya persatuan seperti itu, dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing memikirkan egoismenya masing-masing, ya. Dan ini termasuk salah satu qaid Islam, kaidah dalam Islam. Segala hal yang bisa menimbulkan persatuan kaum muslimin itu ditempuh segala macam caranya, dan saling lemah lembut di antara kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala membenci 3 hal, yaitu qila wa qal. Qila wa qal ini artinya berlebihan dalam mencari kabar tentang manusia. Bahasa kita mah kepo gitu ya, bahasa sekarang kepo tentang orang. Fulan gimana kabarnya, subhanallah. Fulan gimana sekarang, di mana dia, kepo. Qila wa qal, katanya. Ada yang mengatakan qila wa qal ini adalah fiil, ada yang mengatakan qila wa qal ini isim, ada yang mengatakan bahwasanya qila wa qal adalah fiil. Qila itu fiil majhul, qala fiil maklum, sama-sama fiil madi ya. Ada yang mengatakan qila wa qal adalah isim yang majrur, yang munawwan, yang ditanwinkan, qilin wa qalin. Karena qilin wa qalin wa qaulin wa qalatin maknanya satu, maknanya sama, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 122, waman asdaqu minallahi qilan, dan siapa yang paling benar perkataannya. Situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan tanwin, qilan. Enggak ada isim, enggak ada kalimat dalam bahasa Arab yang menerima tanwin kecuali isim. Makanya Imam Nawawi mengatakan wa minhu qauluhum kasratul qili wal qali. Di dalam riwayat yang lain disebutkan banyak bertanya, melakukan qilin pakai alif lam, kasratul qili wal qali pakai alif lam. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ini yang pertama dilarang adalah katanya, bertanya tentang terlalu berlebihan, bertanya tentang kabar seseorang, pengen tahu aja gitu ya, kepo. Apalagi gosip, memviralkan sebuah kabar orang lain, digosipin. Nah ini dilarang ya. Wa kasratus su'al, dan banyak bertanya. Ini maksud dengan kasratus su'al di sini adalah banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi atau belum terjadi, dan tidak ada hajat untuk bertanya tentang masalah itu. Seperti misalnya ada orang yang bertanya, Ustadz, Nabi Musa alaihissalam itu tongkatnya kayu jati apa kayu mahoni? Nggak manfaat pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dilarang ya, sebagaimana Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Menyembelih sapi betina, ditanya sapi betinanya umurnya berapa, warnanya apa, macam-macam. Sehingga pertanyaan itu memberatkan mereka jadinya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya mereka tidak mau melakukan perintah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala kasih terus info, memberatkan mereka sendiri tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguhnya yang banyak membinasakan umat sebelum kalian, kata Nabi SAW, adalah
kasratu masailihim, banyak bertanya, dan ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak menyelisihi nabi mereka. Banyak menyelisih nabi. Ini dua sebab yang menyebabkan kebinasaan umat. Kata Nabi SAW, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Yang banyak menyebabkan kebinasaan umat-umat terdahulu karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kasratus soal di sini adalah soalun nas amwalahum wa ma fi aidihim, banyak minta-minta ke orang. Ini tidak boleh. Ada yang mengatakan yahtamil anal murad kasratus soal an akhbarin nas wa hadasiz zaman, banyak ingin tahu tentang kabar manusia dan ahdatsus zaman, berita viral yang lagi beredar zaman sekarang. Apa sih sekarang ada berita viral apa? Subhanallah, nggak penting ya, yang tidak bermanfaat untuk kaum muslimin. Wa yahtamil annal murad kasratus su'al ay kasratu su'alil insan an halihi wa tafasili amrihi fa yadkhulu zalika fi su'alihi amma la ya'nihi. Dan bisa juga maknanya yang dimaksud dengan banyak bertanya di sini adalah banyak bertanya tentang seseorang, tentang keadaannya dan perincian perkaranya. Dan masuk hal ini ke dalam banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ya, bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, idaatul mal, menyia-nyiakan harta, yaitu sarfuhu fi ghairi wujuhihi asy-syar'iyyah. Membelanjakan harta pada tempat-tempat yang tidak syar'i. Ya, karena ini bisa menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan. Seperti misal zaman sekarang, subhanallah, banyak orang menyia-nyiakan harta dengan apa? Main game online juga, subhanallah. Uang habis untuk beli apa tuh? Beli top up, masya Allah. Berapapun uang yang dia miliki, kalau suka main game seperti itu, habis uang. Dibeliin top up. Bahkan sekarang lagi, subhanallah, judi online, masya Allah. Judi online. Karena dia harus masukin uang dulu tuh sebagai modal di situ. Pakai uang di top up uangnya ke situ, ada sumber kayak semacam dompetnya ya, dompet virtualnya lah, atau yang semacam tentang ini. Awalnya mungkin dapat uang banyak, tapi setelah itu kalah. Ya namanya permainan, menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran terus, akhirnya uangnya habis. Orang yang seperti ini seharusnya tidak diberikan harta. Karena orang sebenarnya dikatakan safih. Orang yang safih, orang yang belum bisa membelanjakan harta dengan bijak. Walaupun dia umurnya sudah dewasa ya. Nah, dilarang dalam Islam idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Ini 3 hal yang dilarang. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebutkan, wa harrama 'alaikum uquqal ummahat wa dal banat wa man anwahat. Ya, dalam riwayat Imam Muslim juga, di dalam hadis nomor 593 disebutkan dengan lafaz, Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan man'an wahat tadi sudah disebutkan di dalam bab judul ini bukan Imam Muslim, yaitu tidak mau melaksanakan yang menjadi kewajibannya dia, dan juga dia meminta sesuatu yang bukan haknya. Ya. Hukukul ummahat, durhaka sama orang tua termasuk kabair, dosa besar. Maka Nabi SAW mengatakan ketika ditanya, man abarru, siapa orang yang berhak aku pergauli dengan baik? Kata Nabi, umuka sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Kemudian baru yang keempat Nabi katakan abuka yang keempat, bapakmu.
Ini menunjukkan dosa besar ketika ada orang durhaka kepada orang tuanya, terkhusus kepada ibu. Bukan berarti durhaka sama orang, sama bapak boleh ya, enggak. Tidak boleh juga durhaka sama bapak. Tapi haknya ibu luar biasa besar. Ibu yang sudah mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, itu 3 kesulitan yang dialami oleh ibu ketika melahirkan anak. Mengandung 9 bulan, wahnan ala wahnin, berat. Kemudian juga melahirkan antara hidup dan mati. Dan yang ketiga adalah menyusui selama 2 tahun. Makanya kalau ada orang durhaka sama ibu, dosanya besar, luar biasa besar. Orang yang durhaka sama orang tuanya hidupnya nggak bakalan tenang, hidupnya susah, sulit, menderita. Ya, tinggal introspeksi bagaimana sikap dia kepada orang tuanya. Perhatikan. Wa'dul banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, ini termasuk dosa besar juga, karena membunuh jiwa tanpa hak, dan juga ini karena memutus rahim. Kalau anak perempuannya dikubur hidup-hidup semua, nanti yang nggak bisa ada lagi keturunan, karena yang melahirkan anak perempuan, wanita yang punya rahim. Laki-laki nggak ada yang punya rahim, kecuali laki-laki jadi-jadian, ya, transgender, perempuan jadi laki. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wa'dul banat. Dan ini terjadi pada zaman jahiliyah dulu ya. Karena anak perempuan dianggap tidak bermanfaat lah dan macam-macam. Dan pada zaman sekarang juga seperti itu, nggak boleh. Yang namanya aborsi nggak boleh. Haram. Anak itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima aja rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap jiwa yang dilahirkan ke dunia ada rizkinya masing-masing. Jangan takut tidak bisa kasih makan. Jangan takut tidak bisa menghidupi mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kita semua. Ini dilarang. Begitu juga ada yang mengatakan KB membatasi kelahiran. Cukup anak 2 saja. Cukup anak 1 saja. Nggak boleh. Kalau membatasi kelahiran dengan cara KB seperti ini, haram hukumnya. Tapi kalau KB tujuannya untuk menjaga jarak antara satu anak dengan anak yang lain, sebagian ulama membolehkan. Jadi Syekh Fauzan masih membolehkan. Jika KB tujuannya untuk apa? Menjaga kelahiran supaya nggak terlalu dekat gitu ya. Jaraknya 3 tahun punya anak, 3 tahun punya anak. Boleh. Iya, karena 1 tahun untuk melahirkan, 2 tahun untuk menyusui. Ya, setelah itu boleh lagi punya anak lagi. Jaraknya 3 tahun. Itu standar ya, standar. Waman'an wahat yang tadi sudah disebutkan. Ini syahidnya di dalam hadis ini adalah wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian yang terakhir adalah di dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi terdapat perintah i'tisam bi kitabillah. Terdapat perintah agar kita berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW di atas hak, di atas kebenaran. Tidak boleh kita berpecah belah. Kenapa kok bisa terpecah belah seperti itu ya? Tadi karena setan itu pintar ya. Pintar untuk menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Pintar supaya kaum muslimin itu pecah. Pintar supaya kaum muslimin saling benci, saling hasad, saling iri, dan seterusnya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Kalau mereka semua ingin bersatu di atas kebenaran, ini bagus. Nabi SAW sudah isyaratkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Nabi SAW sudah berikan solusinya. 15 abad yang lalu Nabi SAW sudah katakan. Nabi katakan, usikum bitaqwallahi wasam'i watta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam'i watta'ah,
mendengar dan patuh kepada pemimpin yang sah, pemimpin kaum muslimin. Walaupun pemimpin kalian adalah orang yang jelek, tampangnya hitam misalnya, tapi dia pemimpin yang sah, maka wajib taat, wajib dengar. Kata Nabi, siapa saja yang hidup di antara kalian setelahku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka apa solusinya? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina, dan mengikuti sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk. Pegang kuat-kuat, pegang erat-erat, jangan lepas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah khulafa ar-rasyidin itu dalil ya, bisa dijadikan hujjah setelah hadis Nabi SAW. Wa yakum muhdatsatil umur, Nabi SAW peringatkan jangan sekali-sekali, hati-hati sama yang namanya muhdatsatul umur. Muhdatsatul umur artinya perkara yang baru dalam Islam, perkara yang baru dalam agama, karena setiap muhdatsatul umur bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW ketika terjadinya perselisihan. Allah sudah isyaratkan ya dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ma'ruf ya, ayatnya ma'ruf ada dalam Al-Quran. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis-hadis ini kita bisa ambil faedah juga larangan yang sangat keras, yang sangat yang sangat keras, yang sangat ditekankan untuk ditinggalkan, yaitu berselisih dan berpecah belah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin di atas hak, di atas kebenaran, di atas akidah yang hak, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala buka hati-hati kita sehingga melepaskan, menanggalkan egoisme kita, mendahulukan kepentingan kaum muslimin, mendahulukan persatuan di atas hak, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas istiqomah, di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.